Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Cah Sarang. Kali ini kita akan membahas kajian fikih dalam pembahasan orang yang tidak mampu untuk berdiri dalam sholat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Waman dan adapun orang ajaza yang lemah siapa man anil qiyami dari berdiri fil faridoti di dalam sholat fardu lima syakotin karena masyako ya, karena kesulitan talhaku yang bertemu apa masyako hadu terhadap man fi qiyamihi di dalam berdirinya orang. Sholat maka sholat siapa man jalisan halnya duduk ala ayyi hayatin atas mana-mana cara sya'a yang berkehendak siapa man. Jadi dalam pembahasan kali ini kita membahas tentang masalah orang yang tidak mampu berdiri dalam sholat fardu ya. Kenapa tidak mampu berdiri? Karena adanya kesulitan, sangat sulit sekali kalau diajak berdiri. Nah, jadi bagaimana? Maka orang tersebut harus sholat, tetap sholat, tapi dalam keadaan duduk. Nah, duduk yang bagaimana? Duduk yang Yang orang tersebut kehendaki, ya. Yang orang tersebut kehendaki. Walakin iftirasuhu, tetapi adapun iftirosnya, duduk iftirosnya orang fi maudhi'i qiyamihi di dalam tempat berdirinya orang itu afdalu lebih utama min tarabbu'ihi daripada duduk silo ya. Apa ini duduk silo ya? Duduk silonya orang fil adhari di dalam kaul adhar. Jadi ketika orang tersebut tidak mampu untuk berdiri, maka baginya cukup menurut kaul adhar yang lebih utama adalah duduk iftiros. Apa itu duduk iftiros? Duduk di antara dua sujud. Waman dan adapun orang itu ajaza tidak mampu siapa man anil julusi dari duduk sholat maka sholat siapa man muttajian halnya tidur miring. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan kalau tidak mampu berdiri ya duduk. Menurut kaul azhar duduknya bagaimana? Duduk iftiros ya, duduknya duduk iftiros. Bukan duduk di atas kursi ya, tapi duduk iftiros. Itu menurut kaul azhar lebih utama. Terus bagaimana kalau tidak mampu duduk ya? Waman ajazanil julus sholat muttajian, tetap sholat, sholatnya dengan keadaan tidur miring. Fa'in ajaza maka jika tidak mampu siapa man anil ittijai dari tidur miring sholat maka sholat siapa man mustalqiyan halnya terlentang ala dhahrihi atas punggungnya man warijlahu dan adapun kedua kakinya man itu lil kiblati pada arah kiblat. Bagaimana kalau tidak mampu duduk maka tidur miring? Bagaimana kalau tidak mampu tidur miring? Wis gak iso tidur miring. Terus bagaimana sholatnya? Ya tetap sholat, cuma keadaannya tidur dengan terlentang. Nah, terlentang kakinya menghadap ke kiblat. Fa'in ajaza maka jika tidak mampu siapa man andzalika dari itu duduk tidur miring, tidur terlentang kulliya keseluruhannya dalik ya au ma'a maka isyarah siapa man bitorfihi dengan kedipan matanya man Wanawa dan niat siapa man biqalbihi dengan hatinya
man. Kalau semua itu tidak mampu bagi orang tersebut, maka baginya sholatnya dengan keadaan isyarah, dengan kedipan mata, niatnya di dalam hati. Begitu pentingnya sholat. Jangan sampai ditinggalkan sholat. Penting, karena as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang dari agama. Kalau sholatnya ditinggal, bagaimana agamanya akan kuat? Ya, nah, jadi as-sholatu imaduddin. Nah, tidak bisa sholat berdiri duduk, nggak bisa duduk tidur miring, nggak bisa tidur miring terlentang, nggak bisa terlentang. Ya udah, pakai isyarah kedipan mata, niatnya dalam hati. Kalau hatinya sudah tidak bisa, ya meninggal, karena hati adalah fungsi utama dalam seseorang. Wajibu dan wajib alaihi atas man istiqbaluha menghadapkan istiqbaluha menghadap kiblat biwajihi dengan wajahnya orang, biwati syai'in dengan meletakkan sesuatu tahta roksihi tahta roksihi di bawah kepalanya man. Wayumi'u dan isyarah siapa man fi biroksihi dengan kepalanya man, fi ruku'i di dalam ruku'nya man, wa sujudi dan sujudnya man. Jadi ketika untuk orang yang sholatnya dengan isyarah, maka bagi orang tersebut wajib menghadapkan wajahnya, wajib menghadapkan wajahnya ke kiblat dengan meletakkan sesuatu di bawah kepala. Nah, untuk masalah sujud dan rukuknya, orang tersebut dengan memakai isyarah kepalanya. Fa'in ajaza, maka jika tidak mampu siapa man anil imai dari isyarah biroksi dengan kepalanya man, au ma'a maka isyarah siapa man bi ajfanihi dengan kelopak matanya man. Kalau orang tersebut tidak mampu isyarah dengan kepalanya, maka cukup isyarah dengan kelopak mata. Fa'in ajaza, maka jika tidak mampu siapa man anil imai dari isyarah biha dengan ajro, maka melakukan siapa man arkana sholati terhadap rukun-rukunnya sholat ala qalbi atas hatinya man. Kalau orang tersebut tidak mampu isyarah, pokoknya mati gerak dari seluruhnya, maka cukup isyarah dengan hatinya. Walayat ruku dan tidak meninggalkan siapa manha terhadap sholat madama di dalam selagi langgeng akluhu akalnya man itu sabitan tetap. Jadi sholat tidak boleh ditinggalkan selagi masih akalnya sehat. Wal musolli, adapun orang yang sholat qaidan hanya duduk, la qodha, tidak ada qodha. Awal musolli, adapun orang yang sholat qaidan hanya duduk, la qodha, maka tidak ada qodha atau mengulangi itu maujud alai atas man. Wala yang kusud dan tidak kurang ajruhu pahalanya man. Li'anahu, karena sesungguhnya man itu ma'dzurun, diuzuri, diberi alasan. Wa amma qaulu, dan adapun ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adapun orang itu sholat siapa man qaidan hanya duduk, falahu, maka itu bagi man nisfu ajril qaimi, adapun separuh pahalanya orang yang berdiri. Wa man, dan adapun orang itu sholat siapa man iman hanya tidur, falahu, maka itu bagi man nisfu ajrul qaidi, adapun separuh pahalanya orang yang duduk. Adapun ucapannya Rasulullah yang seperti ini, man sholat qaidan falahu nisfu ajrul qaim, wa man sholat naiman falahu nisfu ajrul qaid, famahmulun, maka itu ditanggungkan ala nafli atas sholat sunnah indal qudrati, di saat mampu berdiri. Jadi
sholatnya orang yang dengan adanya alasan uzur tadi atau adanya penyakit yang tidak mampu untuk berdiri, maka baginya tidak ada qadha, sudah gugur. Kalau kita semakin kita tekankan, maka tidak mampu untuk melakukan sholat. Kalau sholat wajib berdiri bagi orang yang mempunyai penyakit, tidak bisa. Maka baginya sholatnya sudah gugur dengan sholat keadaan duduk atau tidur miring atau tidur telentang tersebut. Dan pahalanya pun tidak ada kekurangan sedikit pun. Nah, adapun ucapan Rasul yang berkata shalla qaidan falahu nisfu ajrul qaim wa man shalla na'iman falahu nisfu ajrul qaid, itu ditanggungkan bagi sholat sunnah yang mana orang yang melakukan sholat itu mampu untuk berdiri. Maksudnya ketika sholat sunnah, kalau orang itu mampu untuk berdiri, boleh tetap untuk duduk, tidak masalah. Nah, kenapa? Karena sholat sunnah. Kalau sholat fardu, nah ini beda lagi, tidak masuk dalam kategori hadis tersebut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.